Dalam perjalanan panjang sejarah Kerajaan Majapahit, ternyata kita tidak dapat menghindari sejumlah kebohongan besar yang telah tersebar begitu luas. Para sejarawan dan pengamat sejarah seringkali terjebak dalam kesalahan tafsir peristiwa, menjadikan fakta-fakta sejarah terkabur oleh interpretasi yang subjektif dan terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Kebohongan besar seputar sejarah Kerajaan Majapahit ini tidak hanya menjadi bagian dari buku-buku sejarah, tetapi juga telah diterima secara turun-temurun. Bagaimana kita bisa memahami kebenaran dari masa lalu jika kebohongan-kebohongan ini terus mewarnai narasi sejarah? Mari kita telusuri sederetan kebohongan yang terkait dengan sejarah Kerajaan Majapahit, bukan hanya sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga mencoba memahami lapisan-lapisan kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Gajah Mada, tokoh legendaris Kerajaan Majapahit, seringkali digambarkan sebagai laki-laki berwajah garang dan bertubuh kekar dalam berbagai patung dan lukisan yang beredar luas. Namun, misteri seputar penampilan sejati Gajah Mada ternyata memicu perdebatan menarik di kalangan ahli sejarah dan filolog. Muhammad Yamin, dalam karyanya yang terkenal, Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara, menjadi tokoh kunci dalam menciptakan gambaran visual Gajah Mada yang kita kenal saat ini. Ketika Yamin menemukan pecahan terakota di Trowulan, ia menghubungkannya dengan puri Gajah Mada dan menyatakan bahwa itu adalah wajah patih Gajah Mada. Yamin melukiskan wajah yang tangkas dan penuh keberanian, menciptakan citra politikus visioner. Namun, filolog Jawa Kuna dan Sansekerta, KRT Manu J. Widya Saputra, menggugat gambaran tersebut. Menurutnya, wajah yang digambarkan oleh Yamin bukanlah wajah asli Gajah Mada. Dalam forum diskusi, Widya Saputra menjelaskan bahwa untuk memahami sosok sejati Gajah Mada, kita harus merujuk pada teks-teks kuno, seperti Kidung Sunda dan Sundayana, yang ditulis oleh para Brahmana. Menurut Widya Saputra, Gajah Mada, sebagai seorang Brahmana, memiliki gambaran yang berbeda dalam naskah-naskah kuno tersebut. Gajah Mada, setelah mencapai moksa, kembali ke wujud aslinya, yaitu Narayana atau Wisnu, dengan wajah yang tampan. Kidung Sunda juga menggambarkan Gajah Mada mengenakan kain geringsing. Dengan argumentasi ini, Widya Saputra menegaskan bahwa penggambaran Gajah Mada yang lebih mendekati sosok aslinya dapat ditemukan dalam arca-arca Wisnu. Menurutnya, sketsa wajah manusia dapat diciptakan dengan merujuk pada wujud Wisnu, sehingga kita dapat melihat sisi sejati dari Gajah Mada. Misteri seputar penampilan Gajah Mada membuka pintu untuk eksplorasi yang lebih dalam, mengajak kita untuk melepaskan diri dari gambaran yang sudah melekat dan mencari kebenaran yang tersembunyi di dalam teks-teks kuno. Apakah Gajah Mada adalah sosok bertubuh kekar atau tampan seperti Narayana? Hanya dengan lebih banyak penelitian kita dapat mengungkap kebenaran di balik topeng sejarah yang telah lama terpampang. Ketika kita membayangkan Kerajaan Majapahit, seringkali terlintas gambaran bahwa kekaisaran ini menguasai seluruh Nusantara. Namun, kebenaran sejarah menghadirkan nuansa yang berbeda. Menurut arkeolog Hasan Jafar, kekuasaan Majapahit sebenarnya terbatas pada Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Bali. Daerah-daerah lain di Nusantara, seperti Malaysia, Filipina, dan Siam Selatan, Thailand, justru merdeka dan berkedaulatan. Hasan Jafar memecahkan mitos ini dalam diskusi Majapahit, masa awal, pencapaian, dan masa akhir. Ia menegaskan bahwa Majapahit hanya sebuah kerajaan adikuasa yang dihormati oleh kerajaan-kerajaan sekitar bukan karena wilayah jajahannya. Majapahit memperoleh rasa hormat berkat keberhasilannya dalam mengelola perekonomian dan menjadi panutan bagi kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Menurut Hasan Jafar, kesuksesan Majapahit terletak pada keamanan dan stabilitasnya di tingkat regional, serta pengaruhnya yang meluas di Nusantara. Kerajaan ini menjalin kerjasama dengan Kerajaan Melayu di Sumatera, yang dipimpin oleh Raja Adityawarman. Dalam menjalankan peran sebagai kerajaan adikuasa, Majapahit memiliki kewajiban melindungi daerah-daerah di Nusantara demi kelangsungan kerjasama regional. Penting untuk dicatat bahwa keberadaan Majapahit bukan hanya tentang kekuasaan politik, tetapi juga tentang peran ekonomi dan maritimnya yang dominan. Majapahit menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai daerah seperti Banda, Ternate, Ambon, Banjarmasin, dan Malaka. Bahkan, pertukaran prasasti bernama Amogapasa antara Majapahit dan kerajaan-kerajaan tetangganya menandai bentuk kerjasama yang erat. Dalam menggali kebenaran sejarah, Hasan Jafar juga membantah pemahaman yang keliru seputar pembayaran upeti atau pajak oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara kepada Majapahit.
Menurutnya, kerajaan-kerajaan tersebut memberikan hadiah sebagai tanda penghormatan kepada negara kuat saat itu, bukan upeti. Mengenai Sumpah Amukti Palapa yang diucapkan Gajah Mada, Hasan Jafar menyoroti kesalahpahaman. Sumpah tersebut bukanlah tentang memakan buah palapa, melainkan janji untuk tidak bahagia sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun masih menjadi perdebatan hingga kini, Jafar menyebut bahwa Gajah Mada hanya menumpas pemberontakan di Bali dan Dompo, Sumbawa. Sebagai kerajaan besar pada zaman Hindu-Buddha, Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kisah kemegahan Majapahit terabadikan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama, menggambarkan 21 daerah yang dikuasainya, Daha, Kediri, Jagaraga, Kahuripan, Jangala, Jiwana, Tanjung Pura, hingga Pamotan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit yang terus menarik perhatian para peneliti sejarah. Pada tahun 1331 Masehi, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Majapahit oleh Ratu Tribuwana Tunggadewi, sebuah momen penting yang mengukuhkan peran besarnya dalam sejarah kerajaan Majapahit. Disertai dengan pengangkatannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa di hadapan Ratu dan para menteri, mengisyaratkan tekadnya yang luar biasa. Namun, misteri di balik sumpah ini menyimpan nuansa yang lebih dalam dari sekadar ambisi kekuasaan. Sumpah Palapa, yang terkenal dalam perjalanan kejayaan Majapahit, tidak hanya tentang dominasi wilayah Nusantara, melainkan sebuah panggilan untuk menyatukan seluruh tanah air di bawah bendera kesatuan. Meskipun banyak yang salah mengartikannya sebagai ambisi untuk menguasai, sebenarnya, Mahapati Gajah Mada bermaksud menyatukan semua wilayah di bumi Nusantara. Pada tahun 1364 Masehi, Sang Mahapati meninggalkan dunia, tetapi warisannya terus hidup dalam sejarah. Keberanian dan tekad Gajah Mada merefleksikan semangat patriotisme yang membara, bukan semata-mata keinginan untuk memperluas kekuasaan. Sumpah Palapa menjadi simbol perjalanan panjang menuju persatuan, di mana setiap langkahnya adalah untuk menyatukan keberagaman dan memperkuat kerajaan Majapahit. Mengungkap makna sejati di balik Sumpah Palapa membawa kita melewati batas-batas interpretasi klise. Gajah Mada bukanlah sekadar penguasa yang haus kekuasaan, melainkan pemimpin yang bersumpah untuk menciptakan harmoni di seluruh Nusantara. Dalam sorotan ini, perjalanan sejarah Gajah Mada tidak hanya sekadar catatan kemenangan, tetapi juga kisah tentang bagaimana satu tekad dapat membentuk takdir sebuah bangsa. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.